Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridhaihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Kita masuk di awal pembahasan tentang perceraian, macam-macam jenis hukum dalam agama Islam, dalam fikih syariat itu memiliki beberapa macam dalam hal perceraian. Di sini al-musannif menerangkan yang pertama kali jenis daripada perceraian, yakni al-khulu'. Dan jalan yang utama itu kalau tidak bisa wasulhu khair, perdamaian tidak dijalankan, tidak ada perdamaian atau kedepannya malah tambah berat, maka at-talaq, yakni perceraian. Nah, ada macam-macam perceraian. Jadi di sini langsung membahas daripada jenis perceraian setelah membahas masalah an-nuzuz, masalah membangkang. Urut ya. Di sini musannif menyebutkan wahya bi dhammil kha khulu al-mu'jamah mushtaq min al-khala' bi fathi wa huwa an-naza'. Yakni khulu itu diambil dari kalimat khala'a. Khala'a itu artinya wa huwa an-naza'. Naza'ah mencabut. Makna bahasanya, secara bahasa maknanya khulu itu mencabut. Wa syar'an, adapun secara syariat apa itu? Firqatun bi'iwad maqsud, yakni suatu perceraian. Firqah, firaq, suatu perceraian dengan iwad, dengan uang, dengan harta. Maksud yang termaksud. Ya, jadi nggak boleh nanti lawan kata dari maksud, ghairu maksud, yang tidak termaksud. Contohnya ada perempuan ngomong, ceraikan aku dengan kamu memberikan satu kantong daun atau godong. Itu namanya ghairu maksud. Ya, nanti gimana hukumnya? Nah, ini ada di sini. Ya, ini yang maksud gimana? Ada. Jadi gambarannya khulu, kalau ada perempuan atau istri ngomong sama suaminya, perempuannya minta, udah ceraikan aku aja, kamu tak kasih 1 juta, ya saya ceraikan kamu. Jatuh itu, jatuhnya khulu. Itu namanya khulu yang sah. Atau dari laki-laki suami ngomong, kamu tak ceraikan tapi kamu ngasih uang aku 1 juta, ya setuju, saya ceraikan kamu, selesai bayar 1 juta. Jadi itu perceraian. Nah, khulu di sini jatuhnya gimana? Kalau mau balikan, misalnya setelah itu kok nyesel mau balikan, gimana? Langsung setelah itu nyesel, besoknya talak 1 atau talak 2, itu tinggal rujuk. Kamu saya kembalikan. Bahayanya terus dia belum rujuk, itu nanti suaminya karena sudah ditalak belum rujuk, terus dia berhubungan jadi hasil anaknya berarti bukan dari halal, ya kan, bukan dari pernikahan halal, harusnya sudah pisah. Nah, seperti itu konsekuensinya ke depannya seperti itu. Makanya kita penting juga dalam mempelajari bab ini supaya tahu ya. Fakharaja al-khulu' ala dam wa nahwu. Nah, contohnya khulu' yang tidak sah, yakni yang ghairu maksud, di sini dicontohkan seperti aladam, darah. Ceraikan aku, kamu saya kasih 1 kantong darah. Oh, itu tidak sah. Ya, tidak sah. Khulu'nya maksud iwatnya tidak sah. Tapi jatuh cerai kalau suaminya ngomong, ya saya ceraikan kamu, jadi jatuh terjalan. Seperti itu. Kemudian di sini hukumnya, wal khulu' jaiz ala iwad maklum, dan khulu' itu hukumnya jaiz, yakni sah, sahih. Kalau sampai terjadi sah, jatuh talak sahih. Tapi walaupun di situ hukumnya talak makruh nanti ya, ataupun bisa jadi haram kalau sampai ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga.
itu nanti hukumnya bisa haram, tapi hukumnya sahih, sah. Maksudnya sah gimana? Ya sah, terjadi ya terjadi. Talak ya cerai jadi khulu' gitu. Ya. Apa itu? Maklum maqdur ala taslimih. Nah, itu termasuk daripada syarat diberikan, bukan uang yang tidak dapat diberikan. Ini uangnya disarik misalnya, dimaling. Ya, orang ditipu, menyerahkan. Contoh iwatnya majhul. Majhul ini gimana? Tidak diketahui berapa nih. Tidak ketahui apa itu pakaian, salah satu daripada pakaian ini. Tidak tahu pakaiannya yang mana, pokoknya salah satu dari yang ini. Ada majhul namanya. Atau contohnya lagi, kamu saya ceraikan dengan satu kantong mahar misil, dengan mahar misil. Mahar misilnya berapa ini? Dulu berapa? 500.000. Oh ya berarti 500. Ini dulu kenanya dengan perempuannya gimana? Perbedaannya nanti di sini. Nih, perhatikan perbedaannya di sini. Kalau rujuk, kalau bisa rujuk, ingat ya, kalau bisa rujuk, berapa hari urusan, tetap kamu jadi istriku. Apa? Tamallak bihil mar'ah nafsaha. Masa idahnya makin panjang, kesian. Itu makanya dijadikan hukumnya haram, namanya talak bid'i. Kalau talak bid'ah sebutkan dalam kitab-kitab namanya talak bid'i. Nanti ada jenis-jenisnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini enggak, ini antara di haid atau di suci yang namanya khulu' enggak haram. Karena apa? Karena memang perempuannya menyetujui. Berarti yang memiliki talak itu siapa? Perempuannya. Kalau perempuannya tidak setuju, tidak jatuh talak. Kan yang minta perempuannya. Misalnya ngomong sama suaminya, udah talakkan, ceraikan aku saja. Kamu saya beri 1 juta. Berarti siapa yang minta? Istrinya kan? Istrinya kan? Nah, atas kemauan diri sendiri. Nah, seperti itu. Wala yakunu haraman, itu disebutkan di kitabnya, tidak bisa terjadi haram di dalam masalah khulu ini. Ya, kecuali kalau dari ajnabi, dari orang lain pihak ketiga, itu panjang lagi nanti. Kemudian wala yalhaq al-mukhtali'ah at-talaq bi khilaf ar-rad'iyah fayalhaquha. Nah, wala yalhaq fi iddatiha at-talaq. Nah, kalau sudah di khulu, mau suaminya ngomong 1000 kali talak enggak masuk. Misal sudah di khulu nih, jatuh nih khulunya, ya kan? Terus suaminya besoknya ngomong lagi, kamu saya talak sampai 3 kali lebih. Kan kalau talak 3 kan nanti itu enggak dihitung. Omongan talaknya la yalhaq, enggak kehitung, enggak dianggap. Kenapa? Khulu udah bain. Seperti itu. Harus akad jadid. Mau itu sehari, mau itu 2 hari, mau itu selesai masa idah, mau itu belum selesai masa idah, labut akden jadid. Harus akad baru. Paham ya? Nah, ini masalah salah satu jenis daripada talak. Seperti itu. Bihilaf ar-rad'iyah, kecuali kalau raj'i, talak raj'i kayak tadi, ada suami contohnya ngomong sama istrinya, kamu saya talak. Nah, satu talak berapa itu? Talak 1 kan? Talak rujuk kan? Kalau besok atau malamnya dia ngomong, kamu saya rujuk, balik sudah jadi istrinya lagi. Belum ngomong kamu saya rujuk, ngomong lagi besoknya, kamu saya talak, jatuh 2. Kamu saya talak 3 kali, jatuh 3, bain kubro, nggak bisa rujuk lagi. Harus akad jadid. Seperti itu. Itu bedanya khulu sama talak biasa. Itu perbedaannya seperti itu. Faslun fi ahkamit talak. Nah, baru nanti minggu depan kita bakal masuk di hukum masalah talak. Macam-macamnya, jenis-jenisnya. Itu tadi jenis yang pertama. Dan mungkin besok malam kita bakal insya Allah bareng-bareng baca doa akhir tahun ya, malam Jumatnya awal tahun, karena jatuh itu tanggal 1 Muharram, itu hari Jumat ya,
hari Jumat. Hari Jumat ya. Dan inti daripada perpindahan tahun dari tahun ke tahun, yakni wajib bagi kita selalu untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala pengampunan atau tobat benar-benar di dalam hati, supaya tahun depan mudah-mudahan kita lebih baik lagi daripada tahun ini, dan diniatkan daripada tahun depan supaya kita bisa menambah amal ibadah kita. Itu intisari daripada perpindahan tahun. Kalau tidak ada selain dua itu, kalian tidak tobat dan kalian tidak ada azam di dalam hati, keinginan, percuma yang namanya tahun baruan. Oh, apa tahun baruan? Kalau kalian tidak ada taubat, kalau kalian tidak ada istighfar, bertambah umur, tahun baru berarti bertambah umur. Kalian tidak taubat, kalian tidak ada niatan di dalam hati untuk memperbaiki diri, berarti tidak ada tahun baruan, nol. Nah, ini yang dianggap tahun baru, yakni tahun baru Hijriyah, karena yang dihitung nanti di dalam setiap permasalahan di dalam syariat agama Islam itu adalah dengan bulan Hijriyah. Makanya kita ingatkan sekali lagi bagi semuanya yang belum menghafal atau belum ngerti masalah bulan Hijriyah, mulai sekarang pahami dan hafalkan bulan-bulan Hijriyah. Penting. Nanti jatuhnya hukumnya macam-macam. Masalah balik, masa iddah nanti dihitungnya dari ini. Masalah haid, selesai suci, masalah nifas dan lain-lain itu dihitungnya dari masa iddah semuanya. Dihitungnya dari bulan Hijriyah semuanya. Ya, tanggal lahirnya kalian, bulan Hijriyahnya kapan? Cari tahu. Nanti kalau kalian punya anak, catat tanggal lahirnya dengan, apalagi kalau perempuan, nanti lihat itu darah, nanti hubungannya nanti banyak. Masalah waris dan lain-lain itu nanti ada di hukum masuknya di bulan dengan bulan Hijriyah, bukan Masehi. Kalau Masehi kalian hafal, tapi yang paling penting itu menghafalkan bulan Hijriyah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي